Shalom, selamat pagi jemaat yang Tuhan kasih. Mari pagi ini kita datang membuka hati. Tuhan mau lawat kita. Saya yakin waktu kita sediakan ruang untuk Dia hadir, maka kita akan bisa mengalami Tuhan. Dan ada banyak hal-hal yang kita nggak pernah pikirkan, Tuhan mau sediakan buat kita. Kita siapkan hati ya, kita mau masuk memuji menyembah Tuhan. Yuk, silakan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus, mengalir dan mengalirlah. Oh, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubahkan hidup kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu Roh Kudus. Ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih
tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu mengalir, kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari menyembah, buka hati kita. Ora-bara makasya-da-da-da-da-da, kami sembah. Kiara-bara-bara-bara-bara, Roh Kudus mengalirlah, Roh Kudus mengalirlah. Mengalir penuhi hati kami. Mari pagi hari ini buka hati kita. Mari setiap kita lapar dan haus akan hadirat-Nya. Mengalirlah kuasa-Mu Roh Kudus. Pagi ini kami datang dengan hati yang terbuka kepadamu. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu-rindukan Engkau Roh Kudus. Penuhi hati kami, penuhi hati kami, jamah kami. Holy Spirit, pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan hati yang terbuka menyembah-Mu, untuk Roh-Mu memenuhi kami, untuk Roh Kudus-Mu mengalir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kuasa-Mu yang tak terbatas menjamah kami, menjamah kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini kerinduan kami. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan
selamanya denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Katakan sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita ambil waktu sejenak, kita tenangkan jiwa kita. Tuhan hadir waktu kita memuji menyembah Dia. Dia rindu sekali ingin melawat kita pagi ini. Mari siapkan ruang hati kita. Belajar tenang di dalam setiap musim hidup kita. Tuhan tenangkan setiap badai dalam jiwa kami, supaya kami bisa menangkap pesan-pesan-Mu pagi ini. Kami rindu untuk mengalami Engkau sekali lagi. Kami letakkan beban setiap pergumulan hidup kami, apapun bentuknya. Kami mau bebas datang dan dengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hati kami terbuka, Roh Kudus berbicara kepada kami. Kami siap dengarkan hari ini suara-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Roh Kudus. Kami siap dengarkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang siap dengar firman katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara. Sepertinya kita pengen terus menikmati hadirat Tuhan ya. Pengen menyembah terus, tapi ada waktu. Karena firman pun itu kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, di waktu Dia berbicara lewat firman-Nya, maka di situ kita bisa mengalami yang namanya kemerdekaan, bahkan mengalami kelepasan. Karena Roh Tuhan, hadiratnya itu memberikan kita kemerdekaan. Nah, pagi ini saya kepengen membagikan tema saya adalah minyak seorang janda ya. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja 4 yuk. 2 Raja-Raja 4 saya akan bacakan 7 ayat aja ya. Anda simak, nanti kita sama-sama belajar dari firman Tuhan ini. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kamu punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. 4, kemudian masuklah, tutuplah pintu, sudah itu engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah itu dia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu dan bayarlah hutangmu dan hiduplah lebih dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Wow, begitu bejananya penuh maka minyak itu berhenti mengalir. Ini mujizat ya, penyediaan supranatural. Nah, saya kepengen bagikan pada kita semua bahwa hari-hari ini dunia bahkan ada banyak hal yang tidak punya kepastian ya. Ada banyak orang mengalami masalah. Dan itu tidak terkecuali ya, siapapun bisa. Dari cerita ini kita tahu bahwa setiap orang itu bahkan tidak menjamin ya, ini istri seorang nabi bahkan di zaman perjanjian lama. Hari ini mungkin hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan itu mengalami masalah yang tidak mudah juga. Nah, saya mau bagikan kepada kita semua bahwa masalah itu
bisa datang kapan saja, bisa menimpa siapa aja, bahkan orang-orang yang sepertinya ini dia takut akan Tuhan. Hambamu maksudnya suaminya itu takut akan Tuhan. Juga mengalami pergumulan yang tidak mudah gitu ya. Jadi masalah bisa datang menimpa siapa aja. Poin pertama saya, Anda bisa catat di sana, masalah bisa datang menimpa siapa saja, dan kita tahu bahwa kekudusan itu bukan berarti kita kebal ya dengan masalah. Jadi ini seorang nabi, lalu ini istri seorang nabi, masalahnya suaminya meninggal. Lalu masalah ini tidak mudah, bukan cuma suaminya meninggal, orang kehilangan keluarga, kepala keluarga itu sangat menyesakkan. Dan itu sesuatu yang tidak mudah, tapi itu enggak cukup. Juga meninggalkan sejumlah utang gitu kan. Lalu bukan cuma sejumlah anak, lalu mereka nggak bisa bayar. Dan anak-anak itu akan diambil untuk jadikan, pada waktu itu memang hukum bisa lakukan itu, bahwa ya kalau nggak punya uang ya bisa bayar dengan apa aja yang mereka punya. Dan dia cuma mungkin punya 2 anak, yang dia punya anak, dan itu yang mau diberikan kepada penagih hutang. Jadi ini kisah di dalam 2 Raja 4. Ini mungkin juga hari ini terjadi buat kita, bahwa kita pun orang yang melayani Tuhan, bahkan ini kategori ini orang-orang yang ada di tingkat atas ya, itu enggak terkecuali kita bisa mengalami yang namanya masalah, bahkan ini bertubi-tubi datangnya. Jadi sekali lagi, kekudusan, takut akan Tuhan itu kan berarti dia hidup kudus. Itu enggak menjamin kita kebal dengan masalah. Tapi saya mau katakan, waktu kita punya masalah, kita itu bedanya apa? Kita itu diberi perbedaan gitu ya. Kita akan diberikan solusi. Kita diberikan solusi, dan juga waktu kita hadapi masalah, masalah membuat kita justru bisa belajar. Artinya kita belajar punya pengalaman, mengekspresikan iman kita. Untuk melihat bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah semua masalah kita yang tidak mudah. Ini sepertinya orang bilang udah jatuh ketimpa tangga, dan cuma gitu gigit anjing, dan anjingnya anjing gila lagi. Jadi ini bertubi-tubi masalahnya. Nah, saya nggak tahu pergumulan kita semua hari ini berbicara apa, tapi mungkin kita mengalami masa yang tidak mudah. Mungkin tidak semuanya terlilit kehilangan orang yang dikasihi, lalu mungkin terlibat utang. Tapi sebagian orang hari ini sedang mengalami finansial, saya tahu. Dan di situ akan merembet kemana-mana ke masalah keluarga. Dan mungkin juga sebagian juga, mungkin tidak semuanya, tapi mungkin ada di bagian, ada yang mengalami sakit penyakit, di hubungan yang rusak dan sebagainya. Poin pertama saya bahwa setiap kita masalah itu bisa menimpa siapa aja, dan kekudusan itu tidak kebal ya dengan yang namanya masalah. Jadi ini kan dia bertanya, aku udah pelayanan nih, maksudnya suamiku orang kudus, maksudnya orang benar, dia takut akan Tuhan, kita udah pelayanan kok masih kena seperti ini. Nah, ini seringkali pertanyaan bagi orang yang melayani Tuhan, aku ini udah setia, lakukan banyak hal bahkan. Kita seringkali itu mengeluh tentang itu, tapi saya mau katakan masalah diizinkan dalam hidup kita itu kadang-kadang untuk kita bisa melihat bagaimana Tuhan kita yang Allah supernatural itu bisa mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa yang kita nggak bisa pikirkan. Ya, saya percaya di dalam masalah ada kemuliaan yang Tuhan mau nyatakan. Itu poin pertama. Poin kedua, datang kepada alamat yang tepat. Nah, dia datang mengadu, dia mengadu kepada Elisa kan. Nah, saya mau ke yang kedua ini. Jangan sampai kita ketika kita punya masalah, kita itu curhat kemana-mana, mengadu ke orang-orang yang gak tepat, lalu tambah membuat masalah gitu kan. Dia akan cerita kemana-mana mungkin, dan jadi tersebarlah, kita udah kayak diintimidasi, kita makin terintimidasi. Nah, jadi janda ini dia sangat tahu alamat yang tepat, dia pergi kepada Elisa. Elisa gambaran daripada pribadi Tuhan, hamba Tuhan. Hari ini kalau Anda punya masalah, datang kepada sumber, kepada tempat yang tepat, kepada alamat yang tepat. Mungkin pertama-tama Anda bisa curhat sama Tuhan ya. Di Mazmur ada ngomong, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Dia pasti akan menjawab setiap kesaksian kita. Itu pertama. Tapi kalau Anda memang terkendala, itu pun karena orang langsung dia akan cari solusi siapa yang bisa kasih bantuan. Pertama-tama curhatlah sama Tuhan yang bisa memberikan kita kelegaan bahkan dan jalan keluar. Tapi
yang kedua, Elisa bicara gambaran orang-orang kita bisa percaya. Itu mungkin bisa jadi pemimpin rohani kita, sahabat-sahabat dekat kita, karena kita butuh dukungan doa mereka. Kita perlu ke tempat sumber yang tepat. Jadi datanglah ke alamat yang tepat, jangan sembunyikan masalah. Banyak kita, apalagi orang-orang melayani Tuhan ya, merasa kalau kita punya masalah itu nanti aku tertuduh gitu, salah apa ya, dosa apa aku ya. Ya kadang memang kalau itu kita punya ada masalah, ada dosa yang memang bisa membuat kita ngalami imbas daripada dosa. Tapi kalau tidak, Anda harus belajar untuk benar-benar terbuka. Jadi nggak usah sampai kita malah tutupi, kita takut oh ya, apakah orang melayani Tuhan itu nggak boleh punya masalah? Justru waktu kita punya masalah dan kita bisa cerita kepada orang yang tepat, saya yakin kita akan diberikan support daripada kita cerita kemana-mana. Karena saya tahu kita butuh yang namanya supporting untuk menguatkan kita, untuk kita bisa di cover dalam doa juga. Jadi yang poin kedua saya nggak akan panjang karena saya akan bagikan yang beberapa tentang bagaimana posisi kita menerima mujizat dari Tuhan. Jadi datanglah kepada sumber yang tepat. Jangan Anda cerita kemana-mana, obrolan dan Anda akan mengalami ceritanya tersebar lalu bahkan tidak didoakan, itu biasanya malah jadi sebuah rumor gitu kan. Membuat Anda semakin terintimidasi. Malah mengurung diri di rumah dan dabar ini keluar karena sudah tahu semua. Anda jadi bisik-bisikan orang ya. Jadi yang poin pertama, masalah bisa menimpa siapa aja. Lalu yang kedua, datang kepada sumber yang tepat, alamat yang tepat. Jangan sembunyikan masalah. Ya, yang ketiga, posisikan diri untuk menerima mujizat atau kemenangan. Jadi gini, saya yakin bahwa ada posisi untuk kita bisa menerima ketaatan. Salah satunya adalah ketaatan itu akan menjadi sumber kita mengalami mujizat atau semua breakthrough yang kita mau alami. Saya mau bagikan ini berapa poin. Jadi gini, yang pertama-tama dia kan disuruh gini, ayat keberapa tadi ya, baca lagi ya. Jawab Elisa, apa yang kamu punya? Hambamu ini tidak punya apa kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu pergilah, mintalah bejana dari keluar dan pada segala tetanggamu. Bejana menjadi kamu tapi jangan terlalu sedikit. Gini, pertama-tama bagaimana cara kita memposisikan diri kita untuk mengalami mujizat Tuhan. Ada banyak orang berpikir kalau mujizat ya itu dari Tuhan. Ya bagian kita ya cuma terima, nggak bisa. Kita harus memposisikan diri kita untuk bisa mengalami mujizat Tuhan gitu ya. Nah poin ini yang ketiga tapi poin A ya. Saya mau katakan gini, jadi kalau bilang tentang dia disuruh keluar untuk pergi mencari dulu yang namanya apa sih, bejana-bejana kosong. Nah orang yang punya masalah, apalagi dia punya hutang kan, baru kehilangan suami, dia masih punya hutang gitu kan, lu penagih hutang datang, saya yakin pasti mau bersembunyi ya. Pasti mau bersembunyi dan gak mau keluar rumah lah gitu kan. Tapi Tuhan itu ngajari kita semua hari ini untuk yang poin yang saya bilang bagaimana posisi kita untuk bisa mengalami mujizat. Yaitu kita harus menghadapi realita. Anda harus keluar, disuruh meminjam, mencari bejana-bejana sebanyak mungkin gitu kan. Artinya dia harus pergi ke setiap tetangganya, ketok-ketok pintu kan. Disuruh menghadapi ketakutan-ketakutan. Orang yang biasanya punya masalah itu biasanya akan minder, takut, terintimidasi. Tapi justru Tuhan itu mengajari bahwa kita harus berani menghadapi realita yang ada. Seringkali kita bersembunyi dalam masalah, kita nggak berani, tadi juga nggak berani kemukan pada orang. Tapi ini lebih parah lagi, kamu pergi keluar, pergi ke semua tetangga, cari bejana sebanyak mungkin. Jadi disuruh menghadapi ketakutan-ketakutan. Mungkin ini yang menjadi masalah bagi banyak kita mengalami masalah. Kita nggak bisa mengalami breakthrough, karena apa? Kita punya ketakutan-ketakutan yang bahkan itu setan seringkali membuat itu jadi intimidasi buat kita. Kita jadi lemah, kita jadi nggak berdaya dan kita jadi menutup diri gitu kan. Nah saya mau katakan wanita ini, janda ini disuruh keluar. Hadapi ketakutanmu. Karena kita nggak bisa bersembunyi, justru ketakutan itu harus dihadapi, harus ketemu orang. Jadi disuruh mencari banyak bejana, saya nggak tahu berapa tetangga yang dia harus datangi untuk dapatkan bejana itu. Ya, itu poin A ya. Jadi Anda perlu keluar menghadapi ketakutan-ketakutan Anda. Anda keluar daripada sebuah kapasitas untuk berkata, ya saya punya masalah tapi saya harus hadapi ini. Jadi jangan bersembunyi di semua kondisi hidupmu karena Anda harus keluar menghadapi semua fakta-fakta kehidupan. Dan Anda pasti
diberikan jalan keluar. Yang B, wow, waktunya ya saya kejar. Yang B, tutup. Jadi gini, dia disuruh ketika dapat bejana, dia disuruh masuk ke kamar, tutup pintu, masuk kamar, lalu dia mulai menuangkan minyak. Saya mau katakan waktu kita punya masalah, saya tahu Anda curhat ke hamba Tuhan, tapi kita masih mengadu. Tapi di poin ini saya mau tentang secret place ya, tempat rahasia, tempat persembunyian kita dengan Tuhan. Sedikit minyak itu mungkin hari ini profetik berbicara tentang kembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus. Hari ini banyak sekali orang yang punya banyak kesibukan, punya banyak masalah, dan mereka nggak bisa berdoa. Mereka bahkan nggak bisa punya hubungan dengan Roh Kudus. Kalau ini bicara tentang minyak ya, minyak itu lambang daripada Roh Kudus. Saya mau katakan bahwa kadang-kadang Tuhan itu bisa segera memberikan kita breakthrough, saya tahu. Mujizat itu udah karakternya Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu membiarkan kita sementara waktu untuk kita masuk ke sebuah kedalaman doa. Bukan cuma hanya mengadu, curhat, tapi ini sebuah masa di mana kita punya tempat persembunyian, hanya kita dengan Tuhan, hanya keluarga kita dengan Tuhan. Jadi ini sebuah tempat secret place, ruang tertutup. Nah, kembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus di hari-hari Anda sedang punya masalah. Kembangkan hubungan kita yang mungkin itu masih dangkal ya. Banyak orang itu punya banyak aktivitas, tapi mereka nggak punya kedalaman dengan Roh Kudus, nggak punya keintiman dengan hadirat Tuhan dan firman Tuhan. Tapi kita banyak sekali lakukan banyak hal dan kita juga mengalami banyak pergumulan yang tidak mudah. Dengan apakah, dengan kekuatan apakah kita bisa menghadapi semua realita kehidupan? Kita nggak punya hubungan dengan sang sumber yang punya kuasa. Jadi Holy Spirit itu bukan cuma kuasa di Kisah 1:8, kamu kan terima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Tapi Roh Kudus itu pribadi. Dia ingin kita mengembangkan dari waktu ke waktu sebuah hubungan intim dengan dia. Jadi disuruh minta pinjam sebanyak bejana, masuk ke kamar dan menutup pintu, lalu minyak itu mulai dituangkan. Dan poin yang tadi B saya bilang, secret place, kita harus punya sebuah ruang, kamar, tempat persembunyian kita dengan Tuhan, dengan Roh Allah, Roh Holy Spirit, untuk kita mengalami sebuah hubungan yang terus berkembang. Semakin kita dekat, saya yakin semakin kita bisa mengalami kekuatan. Semakin kita dekat, kita bisa dengar tuntunannya. Bahkan semakin kita dekat, saya yakin sumber supranatural mujizat Tuhan itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Iya, amin, amin. Nah, setelah itu kan dia minta lagi untuk dikatakan bejana kosong. Begitu minyak itu dituangkan, selama bejana itu masih ada, maka minyak itu dikatakan akan mengalir. Lalu ketika begitu bejananya penuh, maka minyak itu berhenti. Maksudnya apa sih ini? Dan ini poin selanjutnya, jadi gini, posisikan ruang hati kita untuk bisa menerima, gini. Jadi bejana kosong itu bicara tentang ruangan dari hati kita, yang seringkali Tuhan itu mau kasih perkara-perkara baru, dia mau kasih mujizat bahkan. Tapi kita nggak bisa menerimanya, kenapa? Bejananya udah penuh. Saya pernah mengalami, saya dapat ayat ini ketika ada satu masa sebuah retreat gitu, saya dapat itu. Jadi hari itu saya penuh dengan kekhawatiran tentang keluarga dan sebagainya. Lalu Tuhan bicara di Raja 4 tentang minyak seorang janda ini. Tuhan berkata, ini gak ada tempat, aku mau mencurahkan, aku mau pakai kau besar. Tapi hatimu penuh dengan semak duri, batu-batu. Bicara tentang hati yang sudah mungkin ada orang-orang yang dia kecewa, marah, pahit waktu mengalami masalah. Ada begitu banyak hal, kekhawatiran, ketakutan. Yang itu menjadikan ruang hati kita itu penuh. Dan no more space kata Tuhan, tidak ada ruangan, sudah penuh. Begitu bejana itu penuh, tidak ada lagi bejana, maka dikatakan minyak itu berhenti. Maksudnya apa? Dari Tuhan, perkara-perkara Tuhan, semua penyediaan Tuhan tentang urapan, minyak itu bisa bicara urapan, bisa tentang hadirat Roh Kudus, bisa bicara tentang perkara-perkara mujizat Tuhan, kelepasan, kesembuhan, suara Tuhan, semuanya tersedia dan itu tidak pernah berhenti loh.
Selama kita punya tempatnya, tapi sayangnya kita nggak punya ruangannya. Kita terlalu full, kita terlalu penuh dengan keadaan kita sendiri. Dan kita nggak bisa menangkap itu. Jadi saya pengen bagikan ini karena ini yang saya dapatkan dan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Bahwa no more space, tidak ada bejana, tidak ada ruangan lagi. Sehingga minyak itu berhenti. Apa yang membuat kita stuck? Apa yang membuat orang-orang bahkan yang sudah melayani Tuhan itu mengalami stuck dalam beberapa hal? Karena memang dia nggak punya ruangan. Nggak bersekutu dengan Tuhan, juga nggak punya ruangan. Ruangan hati, terlalu penuh dengan seluruh kehidupan yang dia hari ini ada. Bahkan belum lagi keadaan dunia, kenikmatan dunia. Yang itu seringkali membuat kita itu full, tidak punya tempat untuk Tuhan berbicara, untuk Tuhan memberikan banyak hal yang kita belum pernah pikirkan, bahkan gak pernah timbul di hati kita. Hal-hal baru dan kita gak akan bisa terima itu. Mujizat itu dari Tuhan ya, bukan manusia gak bisa lakukan. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Supranatural itu dari Tuhan. Tapi perlu untuk kita punya posisi untuk bisa menerimanya. Amin. Nah itu yang saya mau bagikan tentang poin ketiga tadi. Jadi posisikan diri kita untuk bisa menerima mujizat dari Tuhan atau kemenangan yang Tuhan berikan. Yang A tadi apa? Disuruh keluar menghadapi. Hadapi ketakutan-ketakutan kita. Yang B apa? Bejana, apa tadi? Bejana kosong. Dan minyak itu bicara tentang selama kita masih punya yang B tadi, kembangkan hubungan kita dengan Roh Kudus. Sedikit minyak, dangkal, itu kedangkalan dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Kita masuk lebih dalam, tidak hanya cuma semata kaki tapi selutut, sepinggang sampai kita tenggelam, benar-benar tenggelam dalam Roh Tuhan. Kita semakin kecil, dia bertambah, dikatakan dalam hidup kita. Jadi itu sudah yang namanya kita akan hidup mengalami yang nama pimpinan dari Roh Kudus. Nah yang saya tadi, no more space, tidak ada lagi ruang, terlalu penuh dengan begitu banyak hal. Jadi itu yang poin ketiga, posisikan diri kita untuk menerima yang namanya mujizat Tuhan. Yang terakhir, wow. Yang keempat ya. Tuhan selalu ingin memberi lebih, melebihi apa yang kita minta. Itu ayat terakhir. Kita baca lagi yuk. Pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saya nggak tahu berapa banyak liter yang didapat dari minyak yang mengalir, tapi karena memang bejananya cuma segitu. Maksudnya gini, kalau kita punya ruang untuk menerima lebih besar, saya yakin kita akan mengalami lebih daripada apa yang kita doakan bahkan. Jadi mungkin janda ini dia cuma pengen hutangnya terbayar, ya udah. Tapi Tuhan memberi lebih. Jadi apa yang kita selalu doakan, kita minta itu tidak ada apa-apa. Tuhan bisa memberikan lebih daripada itu. Ini bahkan dijual itu bisa dipakai lagi, jual, artinya gini, dijual lalu bisa bayar hutang dan bisa ada lebihnya buat kehidupan mereka. Wow. Jadi saya yakin kita punya Bapa yang baik ya. Hari-hari ini saya yakin begitu banyak orang membutuhkan yang namanya penyediaan supranatural. Dan saya tahu setiap kita punya masalah yang seringkali itu melampaui batas. Manusia udah gak bisa. Bahkan kita udah berusaha cari jalan kanan kiri dan setiap hal itu gak bisa. Saya mau katakan datanglah kepada sumber yang tepat. Mengadu pada Tuhan, terbuka di hadapan Tuhan atau pada pemimpin-pemimpin, jangan sembunyikan. Loh, kita tahu bahwa kita harus memberikan ruang, posisikan diri kita untuk mengalami mujizat. Dan bagi Tuhan gak ada yang mustahil, dia bisa memberikan lebih daripada yang kita minta. Ya kita datang sama Tuhan yuk. Kita siapkan hati kita. Makasih ya Tuhan. Thank you Holy Spirit. Roh Kudus kau hadir. Sekali lagi hadir Roh Kudus, kami mau alami Engkau. Mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang.
Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi setiap kami sekali lagi. Roh Yesus, lawat kami Roh Kudus, kami butuh Engkau. Jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Mari undang Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini, kami haus, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah. Mari siapkan ruang hati kita. Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus, nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi, Roh Yesus, urapi, jamalah setiap hati kami, mengalirlah sekarang. Roh Kudus, Engkau hadir. Lawat kami. Mari buka hatimu. Posisikan hati kita untuk bisa menerima mujizat. Kalau ada hal-hal yang hari ini masih menjadi memenuhi apa yang menjadi semak duri, batu-batu. Hati kita keras mungkin karena ada begitu banyak beban. Semak duri bicara kekhawatiran, bicara ketakutan-ketakutan, bahkan kekayaan dunia yang menghimpit kita bahkan. Apa aja yang hari ini memenuhi sehingga minyak kita mengalami sumbat hubungan kita dengan Roh Kudus. Mari kita datang, terbukalah di hadapan Tuhan. Kona rahamayasi kana rahamayasi. Kina ramayasi kana ramayasi kana ramayasi. Kami mau menyerahkan seluruh hati kami, biar ada ruang untuk Tuhan bekerja, untuk Tuhan datang memberikan lawatannya, untuk Tuhan memberikan mujizatnya, bahkan Tuhan bisa berbicara kepada kami. Hina ramayasi kana ramana 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 ramayasi. Hina ramayasi kana ramana, lawat kami Roh Kudus. Penuhi kami sekali lagi. Penuhi kami sekali lagi, kami haus, kami lapar. Hina ramana 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 ramana. Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Kona ramana 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 rabara 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 bosi. Hina ramana 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 ramana, kami haus,
kami lelah dalam seluruh penantian kami. Kami mau Tuhan mengalami kelegaan pagi ini. Di dalam nama Yesus, kinaramanaramanaramayasya kanaramayasi. Inaramayasya kanaramanaramanaramanaramanaramoyasi. Hinararanaramu. Haleluya. Haleluya. Katakan tuntunanmu, Roh Kudus. Tuntunanmu, Roh Kudus. Amin. Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. Tuntunanmu, Roh Kudus, Tuntun kami di musim ini, musim yang tidak mudah. Roh Kudus, Sebagian kami di padang gurun, tuntun di musim kering pun di padang gurun, Engkau bisa memberikan suaramu. Engkau bisa memberikan kami visi baru, memberikan kami mimpi, penglihatan firman. Suaramu tuntun kami hidup dalam pengurapan. Sekali lagi, tuntunanmu, Roh Kudus, Roh Kudus yang ku perlu, ku mau selalu mendengar suaramu, hidup dalam pengurapan. hidup dalam pengurapan. Hidup dalam pengurapan-Mu. Hidup dalam pengurapan-Mu. Saya dengarkan seperti suara yang berkata gini, ini orang-orang yang sudah masuk dalam pelayanan. Aku udah lakukan banyak hal, aku udah setia, aku sudah bahkan memberikan all lebih daripada apa yang aku bisa berikan. Dan Anda dalam masalah hari ini, mengalami keputusasaan, terintimidasi bahkan, salah apa aku? Biar firman bicara kepadamu, masalah bisa datang pada siapa aja. Ya, biar engkau dapat kelegaan pagi ini. Tuhan ada, selama ada Tuhan, selama Anda lakukan bagianmu. Tadi saya sudah bagikan poin-poinnya. Percaya akan ada kelegaan. Saya mau dedikasikan bahkan doa pagi ini, kali ini buat seluruh pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun Anda yang mendengarkan khotbah ini, doa pagi ini. Belajarlah teguh dalam panggilanmu, tetaplah setia. Amin. Pasti ada pertolongan di balik masalah. Justru kau bisa ekspresikan iman Anda, bisa melihat bagaimana Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Amin. Yang gak pernah sama dari waktu ke waktu. Dia akan memberikan tanda-tanda ajaib buat engkau, orang-orang yang melakukan dengan setia selama ini apa yang kau sudah lakukan. Jangan berhenti ya, jangan goyah dalam setiap apapun yang sedang kau lakukan. Tetaplah berdiri teguh dalam panggilanmu. Aku lepaskan berkat buat setiap orang, para pelayan Tuhan dimanapun mereka berada. Orang-orang yang bahkan dari pemimpin-pemimpin rohani sampai ke seluruh orang yang ada. Aku berdoa Tuhan, kami gak pernah tersembunyi di hadapan-Mu. Di manusia kami, tapi di hadapan-Mu kami gak pernah tersembunyi. Engkau akan memberikan, bukan cuma memberikan penyertaan, tapi Engkau menyediakan, Kau Bapa yang baik. Penyediaan supranatural, melebihi apa yang kami minta. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami. Hamba berdoa buat setiap pergumulan kami, baik itu tentang keuangan. Kalau hari ini ada banyak orang mengalami hutang, bahkan aku minta lepaskan kami dari semua jerat. Bahkan hari ini jerat hutang piutang, kalau itu adalah kebodohan manusia, kami pola hidup yang salah, kami minta ampun. Tapi kalau itu menjadi sebuah waktu di mana kami yang kebutuhan hidup kami minta lepaskan. Berikan kami kelegaan, berikan kami kelegaan. Masalah apapun, baik hutang piutang, masalah keluarga, sakit penyakit, aku minta pagi ini kuasa kesembuhan mengalir. Mengalirlah
kuasa kesembuhan Engkau Allah Yehova Rafa. Sembuhkan setiap bagian fisik, bahkan bagian inner kami. Ada orang yang mengalami luka batin, bahkan aku minta sembuhkan setiap kami. Semua masalah-masalah yang tidak pernah kami bisa pikirkan, karena hidup ini kompleks, bukan cuma ketidakpastian tapi kompleks. Semua bagian-bagian apapun yang kami alami, kami minta Tuhan Kau Allah yang satu yang sama, milik sampai ke dalam hati manusia. Bekerjalah. Amin. Tolong kami keluar daripada musim yang tidak mudah ini. Berikan kami kelegaan. Bagi Anda-Anda yang sedang bekerja, saya mau katakan, saya tahu hari-hari ini banyak orang alami kesukaran, kata krisis ekonomi dan sebagainya. Tuhan akan memberikan clue, bahkan ide-ide yang tidak pernah Anda pikirkan. Untuk bagaimana Anda cara jalan keluar. Akan ada tuntunan seperti yang kita naikkan pujian tadi. Seperti Elisa menuntun janda ini. Roh Kudus akan memberikan Anda tuntunan untuk melakukan apa di musim ini. Mungkin tidak seperti apa yang Anda inginkan, tapi kalau Anda belajar taat, taat itu kunci kita alami mujizat di tahun ini. Bahkan tahun-tahun mendatang saya percaya kita semakin membutuhkan kedekatan dengan Roh Kudus, kita semakin membutuhkan tuntunannya. Tapi tuntunan kalau tidak di dalam ketaatan juga tidak akan mendapatkan hasil. Jadi kita mau belajar ya pagi ini, siapapun kita, orang bekerja bahkan, saya percaya di musim ini Tuhan akan memberikan tuntunan, ide-ide yang tidak pernah kita pikirkan. Dan itu memberikan kita sebuah musim di mana kita melihat perbedaannya orang-orang benar dan tidak itu akan terjadi di musim. Terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memateraikan setiap firman, setiap doa-doa yang tidak sempurna ini. Karena Tuhan kami Allah yang akan menyempurnakan segala hal. Kau memberkati setiap kami yang ada di dalam doa pagi ini. Siapapun yang nanti akan rerun juga kami minta tetap bekerja. Bahkan dari tempat ini sampai hadirat-Mu yang sama, tidak pernah terbatas kuasa-Mu. Bekerjalah sampai seluruh tempat di mana mereka bisa menyaksikan doa pagi ini. Mereka diberkati dan mengalami kelepasan dan mujizat Tuhan. Terimalah berkat Bapa di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Sampai ketemu Sabtu mendatang di doa pagi. Tuhan memberkati kita semua.